oke, saya mungkin tunjuk penalti, tapi masih ada VAR. Oke, jadi dia lebih santai. Dulu 2 detik dia harus memang ada keputusan. Bagaimana kalau salah? Ada supporter di luar begini, bagaimana sekarang? Memang VAR memang bantu soal ini. VAR resmi digunakan di Liga 1 pada musim kompetisi 2024-2025. Pada musim pertamanya di Liga 1 banyak pro dan kontra yang dihasilkan. Tak hanya VAR, kualitas wasit pun juga jadi sorotan di Liga 1 musim ini. Pasalnya masih banyak keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit terhadap insiden-insiden di lapangan. Permasalahan ini jelas jadi sorotan di setiap pekan pertandingan Liga 1 2024-2025. Apakah kehadiran VAR sudah berjalan dengan efektif sepanjang musim ini? Dan apakah kualitas wasit Indonesia memang masih harus ditingkatkan lagi? Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. VAR digunakan PT LIB untuk membantu wasit dalam memandu pertandingan di Liga 1. Dengan kehadiran VAR, diharapkan wasit dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak merugikan tim-tim yang bermain. Hadirnya VAR diakui membantu para pemain di lapangan, terutama untuk menghindari aksi-aksi tidak sportif dari pemain lawan yang kerap tak terlihat oleh wasit. Kalau VAR, inilah, kita harus kembali lagi yang tadi saya bilang. Dulu nggak punya teknologi waktu saya bermain. Mungkin berapa kali saya bisa dapat penalti. Dipukul-pukul, nggak dikasih penalti. Berapa kali saya sudah onside, cetak gol, tapi wasit angkat. Karena kadang-kadang wasit mungkin punya 2 detik, maksimal 3 detik untuk ada keputusan. Jadi sulit buat mereka. Saya tahu mereka punya tertekan juga, apalagi kalau main di away mungkin tim yang home gitu, mungkin terlalu pressure begini, dia ragu untuk mau ambil keputusan. Apalagi kalau di dalam 2 detik. Bagaimana ya? Dia pikir 2 kali, 3 kali. Sekarang dengan VAR, sangat membantukan dia karena apa? Kadang-kadang, dia transfer ke VAR. Jadi dia lebih nyaman. Karena apa? Oke, saya mungkin tunjuk penalti, tapi masih ada VAR. Oke, jadi dia lebih santai. Nggak seperti dulu. Dulu 2 detik dia harus memang ada keputusan. Bagaimana kalau salah? Ada supporter di luar begini, bagaimana sekarang? Hari ini saya keluar nggak dari stadion begitu ya? Ya, memang VAR memang bantu soal ini. Yang pasti kalau VAR saya setuju dilanjutkan dan itu sangat membantu. Maka saya dengan sangat setuju juga ketika VAR ada di Liga 2 karena kita pernah merasakan di Liga 2 beberapa hal yang dalam kutip aneh itu mungkin bisa dieliminir. Di sisi lain, kehadiran VAR di Liga 1 musim 2024-2025 untuk pertama kalinya ini tak bisa dipungkiri juga masih banyak merugikan tim-tim yang bermain, terutama ketika wasit butuh waktu lama untuk memverifikasi ulang suatu kejadian di lapangan. VAR itu sedikit banyaknya menurut saya itu sangat membantu, sangat. Cuman mungkin juga kita otokritik ya, kadang-kadang VAR itu menjadi hal negatif juga ketika terlalu lama berhentinya. Orang bisa istirahat 5 menit nggak ngapa-ngapain. Kalau kita bicara secara profesional di kepelatihan itu pemain nggak boleh diam apalagi lebih dari 5 menit. Itu sama kita membunuh pemain yang dia harus mulai dengan tempo tinggi lagi pada saat dia sudah istirahat 5 menit. Mungkin nanti itu kritiknya kami mungkin agak lebih cepat dalam mengambil keputusannya kan gitu. Terus di awal biasalah dalam menggunakan alat baru pasti ada plus minus. Tapi kadang-kadang VAR juga kadang-kadang mempersulit kita. Mungkin ada pelanggaran atau penalti. Kadang-kadang saya pikir wasit punya keputusan. Soal mungkin kepukulan mungkin di dalam kota penalti. Karena bisa saja mungkin orang kenal lawan, menurut saya itu tidak penalti. Menurut dia wasit mungkin penalti. Menurut mungkin sebagian pemain juga supporter tidak penalti. Tapi ini interpretasi ya, interpretasi dari wasit. Kadang-kadang itu menurut saya nggak boleh intervensi dari VAR. Karena
ini dia lebih dekat, dia lihat. Mungkin kadang-kadang mungkin yang mungkin penalti untuk wasit, tapi untuk VAR tidak penalti. Atau mungkin menurut saya penalti, menurut kamu tidak penalti. Begitu saja. Jadi hal seperti ini, penalti begini atau pelanggaran begini yang bikin bahaya lawan, saya pikir itu dari wasit. Mungkin VAR nggak boleh intervensi dengan itu. Tapi kalau mungkin offside mungkin harus pakai garis atau bola kena tiang masuk atau tidak, ya ini mungkin sulit untuk mata manusia. Jadi ya oke, ini untuk VAR. Karena apa? Dia punya beberapa kamera, mungkin angle mungkin beda-beda. Oke, setuju. Tapi kadang-kadang itu interpretasi dari wasit itu sangat mungkin penting. Karena ya dia wasit, kadang-kadang dia lebih dekat. Mungkin dia tahu bagaimana kekuatan, bagaimana kepukulan gitu. Itu saja, tapi sangat bantu kita. VAR memang hadir untuk membantu wasit dalam memimpin suatu laga agar tak melakukan kesalahan saat membuat keputusan. Meski demikian, tak bisa dilupakan bahwa kualitas wasit dalam memimpin laga tetap jadi aspek utama. Pasalnya, VAR hanya berfungsi sebagai asisten dan keputusan utama tetap ada di tangan wasit. Saya ngerasa salah satu bagusnya ada VAR di Liga 1 itu adalah kemudian meminimalisir meminimalisir pemain untuk melakukan tindakan tidak sportif sebenarnya. Karena tahu kalau ya akan terekam begitu. Itu kan minimalisir, maksudnya nyodok-nyodok yang enggak ini gitu ya, maksudnya pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berbahaya lah gitu. Sejauh ini saya rasa itu di sisi lain dengan keberadaan hal tersebut juga kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan di pertandingan. Karena tahu nanti akan ada VAR gitu. Cuman memang pada akhirnya anggapan umum saya VAR itu pada akhirnya asistensi dari keputusan wasit. Jadi ketika misal pun keputusan wasitnya sudah kurang tepat, ya tidak akan bisa dibantu juga oleh VAR gitu. Pada akhirnya karena membantu kan asisten ya. Kalau misalnya wasitnya pun performanya kurang ketika kondak pertandingan, ya pasti juga tetap akan menyulitkan walaupun dibantu oleh VAR. Gitu. Kalau saya rasa keberadaan VAR meningkatkan kualitas pertandingan, membantu wasit ya. Kalau misal meningkatkan kualitas wasit kan wasitnya harus meningkatkan kualitas dengan belajar. Ya. Tapi saya rasa keberadaan VAR meningkatkan kualitas pertandingan yang kemudian berimbas ya kita mulai minim lah melihat kejadian-kejadian yang tidak sportif, kejadian-kejadian yang tidak baik lah di Liga 1. Dengan masih banyaknya kendala pada penerapan VAR di musim pertama ini, PSSI dan PT LIB sepakat untuk menambah kuota wasit asing di musim kompetisi yang akan datang. Namun tentunya menimbulkan pro dan kontra, karena secara tak langsung mengesampingkan wasit lokal. Ini sebenarnya saya agak justru jadi ironi sebenarnya. Kita kan pengen kualitas wasit kita membaik. Kita pengen wasit kita jadi jauh lebih better. Cuman kan memang ada berbagai laga yang genting hingga kemudian dibutuhkan wasit asing sehingga tidak mencederai fair play pertandingan gitu. Itu sebenarnya agak disayangkan sebenarnya keberadaan wasit asing itu. Cuman kan memang ada partai-partai yang genting yang dibutuhkan wasit asing biar bisa tetap fair. Justru memang jadi evaluasi lagi tuh kenapa sampai harus pakai wasit asing. Saya nggak melarang penggunaan wasit asing karena memang ada laga-laga yang tensinya luar biasa. Tapi juga ini juga jadi evaluasi terhadap kualitas dari wasit asli Indonesia ini juga gitu. Atau kita mau naturalisasi wasit juga. Terkait wasit asing, saya pikir ada plus dan ada minusnya. Pertama, plusnya adalah lebih tegas dan pemain kita atau official kita lebih respect karena mereka juga nggak punya self belong terhadap ini daerah saya apa dan segala macam, manusiawi lah. Kemudian saya pikir perlakuannya juga terhadap wasit, kan wasit itu perlu keamanan, safety. Kalau dia mau memimpin secara netral dan yang dihukum itu adalah tim tuan rumah, kadang-kadang nggak safety. Itu yang juga harus jadi perhatian. Kalau pelatih asing kan dia nggak peduli dan sangat nyaman kan. Nah, itu berbeda dengan pelatih wasit lokal yang
agak takut dia kalau daerah ini apa dan segala macam. Saya pikir itu juga ini cuman minusnya wasit asing ketika terjadi VAR, dia tidak pernah mau lihat langsung ke kamera. Dia tidak pernah minta ke kamera. Lebih banyak dia percaya kepada wasit VAR. Sementara kan kita juga harus garis bawahi bahwa mungkin saja juga keputusan dari wasit VAR itu tidak sesuai dengan keputusan wasit yang di tengah. Okay, I see it. Let them play on for now. Kalau wasit lokal, dia sering mau lihat ke sana karena untuk memastikan. Jadi itu menurut saya perbedaannya. Tetapi dua-duanya sama baiknya. Minusnya juga kalau terlalu banyak asing, kita nggak develop orang Indonesia untuk menjadi wasit yang lebih baik kayak gitu. Jadi saya pikir ini menjadi perdebatan dan harus kita putuskan sama-sama. Kalau mau asing semua juga nggak bagus, karena kita juga harus develop wasit kita, dan wasit lokal semua juga nggak bagus, supaya wasit asing ini datang supaya meleverage dia, membantu level dia lebih naik untuk ada contoh bahwa kalau asing begitu kenapa kita nggak bisa dan seterusnya. Dan saya pikir ini sudah berjalan sangat baik dan mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik. Keputusan PSSI untuk menambah kuota wasit asing ini sendiri sebenarnya bisa jadi keuntungan karena akan meningkatkan kualitas Liga 1. Akan tetapi, patut diperhatikan juga bahwa kehadiran wasit asing ini juga harus bisa membantu wasit lokal untuk meningkatkan kualitas mereka agar perwasitan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apa saja bisa bantu kita ya. Memang kalau kita rasa memang wasit kita mungkin kadang-kadang berkurang atau mungkin ada kesalahan begini, tidak apa-apa, meskipun sama saja juga, ada pemain asing datang untuk bantu, kenapa wasit nggak bisa datang untuk bantu kita? Saya bilang bisa juga, tapi wasit, pemain, saya juga yang lokal asal kita, jadi saya harap mereka bisa lebih dihargai juga ya, mungkin diperhatikan, mungkin khusus lebih baik untuk wasit, mereka lebih matang gitu, dan pemain juga mungkin kasih kesempatan lagi untuk pemain lokal memang asli, karena apa? Sekarang mungkin persulit buat mereka, banyak pemain asing datang, jadi kesempatan untuk mereka main sedikit, di timnas juga banyak pemain naturalisasi, jadi pemain Indonesia asli mungkin untuk timnas juga sedikit berkurang, jadi saya mungkin harus caranya untuk bisa lebih perhatikan pemain-pemain asli kita, karena menurut saya banyak pemain yang berkualitas di Indonesia. Berbagai drama yang terjadi di Liga 1 musim ini menunjukkan masih banyak yang harus diperbaiki dari kinerja wasit maupun implementasi VAR untuk musim kompetisi yang berikutnya. Saya Taufik, sampai jumpa di episode selanjutnya.